Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan kami Gerakan Pramuka SMA Al-Amanah Ciwidey di Diprak Channel. Petualangan kami kali ini akan menuju Gunung Nagara Padang yang berada di Desa Rawabuku, Kecamatan Ciwidey, tepatnya di wilayah perbatasan Ciwidey dengan Sindangkerta. Pada perjalanan kali ini, kami menggunakan dua metode. Yang pertama, kita naik kendaraan terlebih dahulu, kemudian kita berjalan kaki. Alasannya sih karena tempatnya cukup jauh dari sekolah dan cuaca yang tak menentu, dikhawatirkan di sana terjadi hujan. Perlu kalian ketahui bahwa perjalanan kali ini berjarak kurang lebih 9 km dari sekolah kami. Arahnya sih ke sebelah utara dari sekolah kami, di mana kita akan melewati beberapa desa, dari mulai start Desa Ciwidey, kemudian Desa Panyocokan, Desa Sukawening, Desa Nengkelan, sampai akhirnya ke Desa Rawabogo. Kemudian kita akan menuju jalan perbatasan Ciwidey Sindangkerta, tempatnya di sekitar Kampung Pamipiran, yang artinya kampung paling pinggir. Kendaraan kita berhenti di Kampung Ciparigi, Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, dan kita akan mulai berjalan kaki dari sana. Tapi sebelumnya pasti briefingan dulu dong, biar aman dan lancar. Karena kami ketahui bahwa kita akan menuju tempat situs bersejarah yang dilindungi pemerintah. Selain itu, tempatnya pun masih sakral dan terdapat batuan-batuan besar dengan tekstur curam dan licin karena banyak lumutnya. Pada perjalanan ini, kita akan menemukan banyak tanjakan dengan sedikit turunan. Ya, cocok buat ngurangin lemak di badan. Meskipun berat, hal tersebut tidak akan berarti karena kita akan disuguhi pemandangan desa dan semak belukar yang cukup indah. Perjalanan kami sekitar 3 km ke tempat tujuan kalau dihitung dari Kampung Ciparigi. Seru loh perjalanan kita, karena bukan hanya sekedar berjalan kaki saja, tapi juga sambil belajar membuat peta pita. Wah, harus tertib dong. Akhirnya kita sudah sampai ke perempatan jalan. Tak usah bingung karena masyarakat sekitar sudah membuat rekame petunjuk arah ke arah mana kita menuju ke Gunung Padang Nagara Padang tersebut. Setelah kita tahu arah, kita akan melanjutkan perjalanan melewati Padepokan. Kami sangat bersyukur karena jalan yang tadinya hanya tanah merah, kini jalan tersebut sudah dibenahi oleh masyarakat sekitar sampai ke Padepokan. Adapun jalan yang baru diperbaiki sekitar 200 meter dari pertigaan jalan utama. Ya, lumayan deh daripada tidak. Setelah habis Padepokan, kita akan ditantang oleh jalan setapak dengan tekstur tanah merah dan licin karena semalam sudah diguyur hujan. Wah, jadi takut nih. Tapi memang itu keseruannya loh. Ayo semangat kawan-kawan. Perasaan kami sangat bahagia sekali ketika berjalan menyusuri jalan setapak. Alasannya bukan sekedar suasana yang sejuk dan menyegarkan, tapi karena kita berjalan bersama-sama saling beriringan. Itulah yang membuat kami bahagia. Ayo kawan-kawan seperjuangan, pertahankan kebersamaan kita. Bersama pasti bisa. Akhirnya kita sampai di tempat peristirahatan pertama. Di sana terdapat pos penjagaan dari kehutanan serta penjaga situs Gunung Nagara Padang ini. Setelah cukup beristirahat, kami pun mulai melanjutkan perjalanan kami dengan segera untuk mengantisipasi jikalau terjadi hujan. Menurut sejarahnya,
Gunung Padang atau Pasir Pamipiran disebut-sebut dalam sejarah Kerajaan Galuh 536 sampai dengan 852 Masehi. Gunung ini dikenal sebagai tempat pertapaan Prabu Permanadikusuma atau Ajar Sukaresi, Resi Ajar Padang, Bagawat Sajala Jala yang memerintah sekitar 703 Masehi. Catatan sejarah budaya menunjukkan pada masa pemerintahan Prabu Permanadikusuma terjadi pergolakan kekuasaan. Pergolakan kekuasaan ini berujung pembunuhan Permanadikusuma oleh sang Tamperan, Patih Galuh saat itu. Orang yang dipercayai untuk menjalankan kekuasaan ketika raja sedang bertapa. Peristiwa pembunuhan itu terjadi di Gunung Padang. Lokasi Gunung Padang yang dimaksud berada di Galuh bagian barat, Pamana Sunda, perbatasan Sunda dekat Situ Citarum. Cerita pembunuhan itu ditulis dalam pantun Ciung Wanara dan Babad Kerajaan Galuh. Lokasi tersebut saat ini berada di Gunung Padang yang situs Nagara Padang, Kabupaten Bandung Barat. Situs Nagara Padang, Gunung Padang ini saat dikelola oleh para juru kunci di Desa Rawagogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Situs Nagara Padang menyiratkan perjalanan hidup manusia, tidak hanya badaniah tetapi juga rohaniah. Perjalanan lahir dan batin ini mengisyaratkan proses pencapaian manusia yang manusiawi. Falsafah kemanusiaan di tanah Sunda membedakan jalma dengan manusia. Kata pertama bermakna semenjak lahir seseorang baru menjelma menjadi makhluk. Ia belumlah manusia seutuhnya. Ia masih harus menjalani pendidikan, yakni pembentukan dan pengembangan diri lahir dan batin. Kata kedua menjelaskan kondisi manusiawi bagi seseorang. Kondisi manusiawi dalam kata manusia dijelaskan dengan hakikat kemanusiaan. Hakikat ini berisi 3 keterarahan. Yang pertama, kami atau kepada Yang Maha Kuasa pemberi kehidupan. Yang kedua, kama kepada orang tua sebagai sebab keberadaan atau cukang lantaran. Dan yang ketiga, nusa atau kepada alam sebagai sesama makhluk dalam kehidupan. Ketiga, keterarahan di atas menggambarkan secara kodrati bahwa manusia mampu mewujudkan kesempurnaan. Kesempurnaan dalam konteks ini lebih berarti tugas untuk memelihara dan menata dirinya, sesama manusia, alamnya, berdasarkan kekuasaan yang dititipkan kepadanya oleh Yang Maha Kuasa. Tugas itu diembankan pula karena konstelasi kehidupan dalam semesta sudah dan selalu menyempurnakan manusia. Kesempurnaan memang mengandaikan kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Kelebihan itu justru menjadi amanat dan mandat yang sewajarnya diwujudkan karena kodratnya. Amanat dan mandat ini diberi wujud keutamaan, sikap hidup, dan perilaku mulia.
My trip, my adventure.